Model ini sangat ingin menjadi terkenal. Dia mencari fotografer untuk diajak berkolaborasi. Tak berpikir baru saja mengambil beberapa foto. Fotografer segera mengungkapkan taringnya. Mengatakan bahwa mengambil foto seperti itu terlalu umum. Berharap dia bisa melepas bajunya. Gadis itu meskipun sedikit tidak mau. Tetapi supaya menjadi terkenal, dia tetap melakukannya. Fotografer melihat apa yang ingin dia lihat. Sekarang baru saja mengambil kamera. Tapi setelah mengambil beberapa foto, keserakahan fotografer meningkat lagi. Dia mulai membuatnya terpesona untuk melepas celana dalamnya. Tanpa diduga, kali ini gadis itu menolak. Fotografer melihat ini dan juga melepas kamuflase. Jika dia ingin menjadi terkenal, maka dia harus membuang sesuatu. Mendengar ini, gadis yang marah berbalik dan pergi. Meski dia mau menjadi terkenal, tapi dia juga tidak bisa salah dengan aturan. Tapi apa yang terjadi setelah itu, bukan dia yang memutuskan. Setelah dia sampai rumah dia melihat iklan. Perawatan di atas sangat menarik. Plus, tidak perlu pengalaman. Dalam hatinya dia meragukan ini adalah penipuan. Tapi dia masih mengirim CV-nya. Beberapa hari kemudian, pihak lain memanggilnya untuk mengundangnya untuk wawancara. Tapi dia dengan hati-hati memberitahu pihak lain untuk mengirim portofolio. Lihat foto kolaborasi dengan model terkenal di portofolio lain. Gadis itu secara bertahap melepaskan lapisan pertahanan. Dia meninggalkan surat kepada orang tuanya dan buru-buru naik kereta untuk pergi. Yang mengejutkannya adalah, pihak lain mengirim seseorang untuk menjemputnya. Tunggu dia tiba di lokasi wawancara. Lebih kaget lagi dengan villa mewah di depannya. Begitu dia memasuki ruangan, bos dengan antusias mencoba lensa untuk memotretnya. Setelah makan malam, bos membawanya ke sebuah ruangan di dalamnya. Dia sangat puas dengan akomodasi yang hangat ini. Akhirnya lepaskan semua kewaspadaan. Hal yang dia entah adalah, saat dia memasuki gedung apartemen ini, telah menjadi mangsa orang lain. Dia memikirkan barang bawaan yang masih ada di luar. Tapi pintu kamar tidak bisa terbuka. Dia memukul jendela untuk mendapatkan perhatian bos. Tapi bos tidak peduli. Pada saat ini gadis itu menyadari sesuatu yang tidak biasa. Cepat panggil polisi. Tapi di ujung telepon terdengar suara bos. Tempat ini sama sekali tidak memiliki gelombang saluran keluar. Selain itu, setiap gerakannya dipantau oleh bosnya. Suatu pagi, bosnya membawanya ke kamar sebelah. Melihat ruangan yang penuh dengan pakaian terbuka dan alat peraga yang memuakkan. Gadis itu sekarang mengerti tujuan sebenarnya dari tuannya. Jelas yang dia cari bukanlah model sama sekali. Ini adalah orang yang menyiarkan langsung porno. Dia bahkan membayangkan adegannya yang tak tertahankan nanti. Gadis ini sedang siaran langsung. Bos mengkritiknya karena terlalu banyak memakai. Katakan padanya untuk melepas bajunya. Gadis itu melakukannya dengan cara non-sukarelawan. Tanpa diduga, bos membuat permintaan yang lebih tidak masuk akal. Gadis itu langsung berteriak ke kamera. "Tolong aku diculik, tolong selamatkan aku." Bos segera menghentikan siaran. Kemudian mengambil langkah besar ke kamarnya. Peringatkan dia jika dia melakukan itu lagi, akan berakhir seperti orang di telepon. Gadis itu melihat jenazah di foto. Akhirnya sedikit perlawanan akhirnya menghilang. Dia mulai berkoordinasi dengan pekerjaan bosnya. Bahkan seorang karyawan atau mahasiswi. Gaya apa yang bos katakan padanya untuk berdandan. Dia berpakaian seperti itu. Pakaian menjadi lebih terbuka. Gerakannya juga semakin ganas. Karena itu, kemanusiaannya meningkat dengan sangat cepat. Setiap sumbangan besar dituangkan ke dalam saku bos. Apalagi bosnya juga mulai menyukai gadis ini. Pertama kali bersikap lembut dengan seorang gadis. Pada hari ulang tahunnya, dia memberinya hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah pakaian dalam yang indah. Gadis yang mengerti niat bos. Tapi dia tidak berani melawan. Namun, dia tidak pernah menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia memanfaatkan suasana hati bosnya yang baik. Berbicara tentang ingin pergi jalan-jalan.
Bosnya setuju. Tapi sebelum turun dari mobil, dia mengangkat senjatanya untuk memperingatkannya. Keduanya pergi ke toko fashion. Bos memilih satu set pakaian untuknya. Dia berpura-pura geli dan berlari ke ruang ganti. Ternyata dia menusuk jarinya dengan jarum. Gunakan darah untuk menulis di kaca dua kata "selamatkan aku". Tapi dia terlalu lama membuat bos mencuri. Dia langsung masuk ke ruang ganti. Melihat kata-kata yang tertulis dalam darahnya, kemarahan langsung pada peluru pistol. Pada saat yang sama peringatkan dia. Jika dia berani berbicara tanpa pandang bulu, dia dan staf toko akan kehilangan nyawa mereka. Kemudian dengan cepat hapus darah di cermin. Memimpin gadis itu untuk bersiap pergi. Tapi gadis itu tetap tidak menyerah. Mencuri busur kupu-kupu. Membuat staf toko mengejarnya. Tapi diusir oleh pria itu 2 kali. Kemudian pria yang marah menyeret gadis itu kembali ke kamarnya. Untuk menghukumnya, dia memanggil sekretarisnya dan dia untuk memulai streaming langsung 2 orang. Konten streaming langsung kemudian menjadi semakin sesat. Gadis yang tersiksa itu menjadi gila. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Yang pertama sengaja membuat alarm kebakaran untuk menarik perhatian bos. Kemudian gunakan sepatu hak tinggi untuk membutakan bos. Kemudian temukan telepon untuk memanggil polisi untuk meminta bantuan. Tapi pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari tangan bos. Kesabaran bosnya benar-benar hilang olehnya. Siapkan streaming langsung untuk menguburnya hidup-hidup. Tapi pada malam hari seorang pria naik ke mansion. Itu pacarnya. Suatu hari dia tiba-tiba melihat live streaming pacarnya. Mendeteksi pacar dalam bahaya. Segera menemukan alamat dari emailnya. Lalu panjat dinding ke dalam mansion. Dia ingin menyelamatkan pacarnya. Tanpa diduga, bos mengetahuinya terlebih dahulu. Gadis itu kemudian dibawa ke depan pacarnya. Sementara bos mengendurkan tali. Dia berlari ke sisi lemari. Dia mengira bosnya alergi kacang. Jadi dia menggigit besar coklat kacang. Kemudian langsung cium bosnya dengan penuh gairah. Bosnya memang terengah-engah di tempat. Gadis itu mengambil kesempatan untuk melepaskan pacarnya. Mereka berdua berlari keluar bersama. Bos ingin mengejar. Tapi tak berdaya karena alerginya terlalu parah. Akhirnya biarkan gadis itu melarikan diri. Meskipun apa yang terjadi kali ini menakutkan. Tapi gadis itu juga diberkati. Ditangkap oleh editor majalah. Diposting di sampul majalah. Cepat menjadi terkenal. Endingnya sangat memuaskan. Tapi ini hanya film. Jika ditempatkan dalam kenyataan, mungkin jenazah di telepon adalah tujuan akhir gadis itu. Terlalu banyak godaan di dunia ini. Tapi untuk keamanan, gadis-gadis harus waspada.